Nevin, kita juga nggak boleh lupa bahwa Malaysia baru mendapatkan piala yang sangat bergengsi, MSC. Jadi mereka ini lagi membara, mereka ini lagi benar-benar on fire. Ya, aku bisa bilang ini tahunnya Malaysia sih. Ya kan? Kan mulai dari MSC dan nanti bahkan M Series juga diselenggarakan di sana. Kita udah spill venue-nya kemarin. Iya. Dan banyak lah yang akan terjadi di Malaysia. Tapi untuk teman-teman dari Home Girls, mereka pun yang akan menentukan perjalanan emas mereka. Apakah mereka berhasil menunjukkan ya skills mereka di kancah internasional. Karena sekarang Hayabusanya udah langsung ditutup. Ngomongin Home Girls, Fafau mungkin bakal jadi spotnya. Kalau ngomongin Hayabusa kayaknya emang lebih ke hero yang lumayan bisa dibilang catch up lah untuk sekarang, ketika memang permainan dari teman-teman ladies kita ada yang kepisah sedikit, mereka langsung cari gitu loh. Jadi mungkin dengan kepisahnya satu player, apalagi kalau misalkan ada shadow kill, 1v1 dia damage lebih berkembang lagi dengan seiring berjalannya waktu. Makanya Hayabusa sangat cocok untuk di-ban di sini. Chip juga dibuang, menurutku sangat bagus sekali. Karena mereka mungkin gak mau tiba-tiba terkena gank yang lagi dalam keadaan beramai-ramai dengan adanya satu portal. Tapi kalau ngomongin Chip, sebenarnya lagi-lagi sih untuk counter engage-nya masih punya banyak opsi. Cuma mungkin kalau misalkan Chip udah lepas tuh kayak jatuhnya untuk beberapa roamer agak-agak sedikit ngebingungin nih lawannya pakai apa. Carmilla mungkin cocok, tapi Carmilla nggak cocok kalau misalkan lawannya Chip plus Valentina. Karena Valentina bisa mencuri Curse of Blood dari Carmillanya itu sendiri. Banyak banget ya ininya. Iya, banyak banget Terus opsinya. end conditionnya, syaratnya juga pastinya ketika pengen ngelepas ke arah Chip. Tapi Link ini juga akan tetap ditutup sisi jungler dari seorang Queen. Yang dua asas ini udah nggak boleh keluar lagi. Namun sebenarnya aku belum lihat Fanny sih hari ini. Kayaknya Fanny lumayan beresiko sih, Nevin. Resikonya tinggi ya? Resikonya tinggi, kayak yang tadi aku mention kan. Kalau emang mau fighters yang mungkin low risk, itu kayaknya lebih bagus buat sekarang. Mengingat bagaimana durability dari fighters juga ditambah lagi dengan Thunderbelt. Aku lihat dari tadi match pertama sampai dengan match yang ketiga, Thunderbelt ini lumayan laris nih. Sahamnya naik harusnya hari ini Thunderbelt. Thunderbelt aja ya. Yang jualan tuh Lim Kocul. Saya lebih suka Thunderbelt dimanapun. Kalau mau kan lebih ke Skypiercer kan. Kalau aku lebih suka Thunderbeltnya karena Thunderbelt ini slow effect-nya itu bakal ngebantu lagi untuk kita melakukan ganking kecil. Ya, slow effect-nya emang bakal berpengaruh banget sih ya. Untuk team fight pun akan tetap punya presence di sana. Dan sekarang dari TLG untuk pilihan ke arah banning, kita masih bisa ngelihat adanya Luoyi, adanya Harit. Opsional yang cukup banyak buat TLG sendiri. Atau Valentina. Nah, kalau misalkan emang mereka nggak bermain dengan Valentina, fine. Kalau misalkan mereka harus ban Valentina di awal atau di first pick. Karena dengan melepaskan Valentina itu artinya kayak melepaskan satu advantage hero yang tentunya kalau kita punya inisiator kuat, berarti lawan kita juga punya inisiator kuatnya. Karena Valentina akan selalu mengcopy dengan IMU. Sehingga itu yang mungkin perlu dipertimbangkan nih bagi kedua mid laner kita, Vermouth. Dan juga tentunya dengan ada Henny yang mungkin masih dipertimbangkan juga untuk hero yang sekarang ya, lebih tepatnya yang lagi meta, lagi on point juga. Vexana, Valentina. Vexana sih kayaknya buat si ladies tuh Vexana Valentina nih, apalagi Parsha, ini hero nyaman banget. Parsha ya, untungnya udah dapetin adjustment lagi kan kemarin nih, baru banget dapetin yang bakal jadi menguntungkan sih. Dengan range yang cukup jauh mereka bisa bermain dengan aman, tapi escape skillsnya pun ada tersedia di sana. Dan sekarang dengan Lui yang sudah ditutup juga, kita akan melihat untuk perspektif LG. Mereka punya potensial yang cukup besar untuk ambil Harit atau ya tadi mid lane. Kayaknya kalau Harit melihat dari referensi MSC aja dulu ya, itu kayaknya bakal langsung dilawan pakai Beatrix sih. Oh, bisa. Jadi mungkin ini ya? Iya, penuh akan pertimbangan lah kalau misalkan ngomongin Harit. Apalagi kalau udah ngebawain Harit berarti harus ada hero physical damage di area jungle atau XP lane-nya. Sementara kalau kita ngomongin soal physical damage-nya, Roger ditutup, Link ditutup, Hayabusa ditutup. Paling sisanya cuma ada Nolan. Chuzin. Aku cukup lupa dengan adanya Chuzin yang ternyata ini langsung mereka ambil loh di first pick. Lagi-lagi ya, kalau ngomongin Zushin mungkin spotlightku akan menuju kepada bagaimana sustainability yang dia dapatkan ketika dia dari awal itu bikinnya Clock of Destiny. Dengan Clock of Destiny yang sekarang lebih instan untuk stacking up the hybrid defense, ditambah lagi dengan bagaimana kapasitas dia juga untuk bisa mengangkat atau memberikan knock up airborne dan bahkan menggeser, itu jadi kayak displace. Mirip misalkan mungkin beberapa hero yang punya displace itu tuh kayak jadi hero spesial gitu loh. Tigreal contohnya dengan Sacred Hammer, lalu Zushin juga. Jadi menurutku ini kayak jadi
sebuah bahan pertimbangan untuk di first pick sekalipun, karena memang kita masih belum punya referensi di turnamen manapun kecuali MWI untuk Zushin, karena powernya ini masih punya banyak potensi untuk digali. Ya, itu ngomongin powernya, Prof. Tapi gimana dengan cara mengcounter dari Chuzin ini, cara menjawabnya? Glowing Apakah One? harus Glowing One? Glowing One? Domi Ice, si Halberd butuh banget sih. Atau ya lebih tepatnya nggak usah target Zushinnya juga oke. Oh gitu. Karena Zushin kan bukan tipikal hero yang bisa nge-burst damage dalam satu waktu yang tepat. Lebih ke utility Dia ya lebih ke utility hero, lebih ke hero ngeganggu gitu loh. Jadi kalau misalkan ketemu sama tipikal hero-hero yang mungkin bisa nge-skip Zushinnya, tapi walaupun Zushin susah untuk di-skip sebenarnya, ya menurutku masih fine-fine aja sih. Oke, berarti ya mungkin bisa ambil hero-hero mobility juga kali ya, yang bisa gampang untuk menghindari dari senternya dia itu. Ya, hero mobility, atau kalau mau hero yang stay kayak Zask mungkin. Jadi pertimbangkan. Bisa ya Zask? Sebenarnya nggak bisa dibilang bisa sih Nevin, tapi kayak masih ada chance lah kalau misalkan emang Zasknya dapetin winning condition untuk bisa menangin gimana caranya dia landing, apalagi lawan Zushin. Dan itu ya, dua magic damage yang sepertinya sangat-sangat terlihat jelas ya dari Harit, Zushin. Tapi karena menurutku ini lebih balance. Yang satu punya burst damage, yang satu lebih ke poke damage dan juga utility. Apalagi kalau ngomongin Zushin, dia durability-nya kuat banget. Tinggal dia nanti nih, tinggal roamernya nih akan menuju kemana. Dari Kenzaki, apakah dia akan menuju ke healer untuk bisa keep up dengan Minotaur, atau dia bakal membawa hero-hero inisiator gitu loh. Karena menurutku kalau di posisi seperti ini, Grok pun bagus buat ngebantu Zushinnya. Oke, Grok. Tapi berarti kalau misalnya kita ngomong dari si X-Borg-nya, ada potensial di arah jungler kah? Ada. X-Borg jungler? Ada, selama ini ada sih. Karena masih terbuka kan untuk flexible pick-nya. Ditambah kayak, oke, Harit gitu loh. Ini tipikal hero yang semakin late game, dia tuh butuh banget badan juga di depan untuk ngebait sebanyak mungkin ketika dia ready dengan Zaman Force dan Purify. Oh, I see. Oke, kalau gitu kita bakal melihat bergeser terlebih dahulu ke arah Cloud yang sudah diambil di 3 area of effect, Prof. Cloud-nya sebenarnya bagus sih, karena Minotaur-nya di tangan dari teman-teman GGSC duluan ya. Jadi menurutku seenggaknya Cloud-nya akan lebih bebas di sini. Kayaknya nggak bakal kesulitan untuk dalam team fight besarnya. Cuma permasalahannya di sini adalah gimana caranya memenangkan early game yang lebih pasti. Karena mereka udah punya Terisla, mereka udah punya Minotaur. Jadi mereka butuh satu mid laner yang seenggaknya dia nggak kalah dari segi power clear. Ditambah lagi dengan mereka nggak kalah gitu loh kalau ngomongin rotasinya. Karena Zushin kalau ngomongin rotasi dia kayaknya lebih aktif gitu loh. Iya sih, Vexana sih kayak bakal jadi oke kalau kita ngomongin clearingnya cepet. Tapi 3 efek sisi sih bakal lumayan pusing ya. Kalau aku mikirnya malah ke Lilia sih. Oh Lilia. Ya, Minotaur Lilia mau gimana pun dia bisa ngegangguin ke jungle, dia bisa ngegangguin mid laner antar match up-nya, dan Zax ditutup. Ya sama sih, kita tahu untuk Zax kan? tadi yang udah dibahas ya. Untuk power clearing juga ini lumayan menyebalkan area. Lagi-lagi itu bakal ngerepotin buat TLG, udahlah cukup 3 ini aja. Udah cukup lah ya. Cukup. Julian juga sudah ditutup untuk sekarang. Nah ini dia, Julian sebenarnya tipikal fighter mage. Dia bukan assassin tipenya, dia fighter dan mage. Ya sebenarnya mau gimana pun cara Julian dengan level 3 aja dia tuh udah bisa ngeganggu ke semua lini. Early ya. Tapi ternyata nggak diambil. Ini menandakan bahwa memang lagi-lagi di sini mereka memainkan komposisi yang membuat mereka nyaman dengan kehadiran dari masing-masing hero yang mereka pilih. Contohnya apa? Mereka udah tahu mereka bakal ambil Cloud. Lalu mereka ya udah deny pakai Minotaurnya aja. Iya, mereka udah amanin Minotaurnya dulu. Sehingga mereka udah nggak perlu pusingin lagi nanti Cloudnya kalau kesulitan, ya berarti dia bener-bener kalah dari segi laningnya jadi early game. Tapi ngeliat Chuzin ya, aku jadi pengen nanya juga, apakah ada potensial Chuzin ini sebenarnya taruh di arah roamer? Karena kan kalau kita ngomongin damage dia nggak besar-besar banget. Wow. Kalau nggak ada Sky Piercer kayaknya bisa. Oh gitu? Kalau memang kita masih bermain dengan tank jungle. Kayaknya possible, Nevin. Possible banget. Karena kan ya syarat untuk bermain dengan tipikal-tipikal hero yang kayak Zushin yang damage-nya nanggung, dibilang tebel juga enggak. Kayak Kadita gitu kan dia punya regen HP ya. Itu lagi-lagi dia harus bermain dengan tank jungle. Dan sekarang kayak tank jungle is missing. Iya sih. Udah gak ada lagi yang mau main tank jungle, kayak udah jarang lah pokoknya. Sekalinya pun mungkin yang bisa muncul tuh Basya. Karena Basya kan masih punya Basya Shield Unity, rotasi cepat, dan Novaria ternyata yang bakal jadi jawaban. Jadi tim fight besarnya yang mau diadu nih. Wah. Tapi area semua lagi-lagi. Jadi connecting lah sama Astral Eco yang walaupun udah diturunin durasinya dari 8 detik jadi 5 detik. Seenggaknya tetap aja sih. Ini bakal ngebantu banget agar mungkin dari segi range-nya, dari segi jaraknya, Cloud-nya bisa nyampe, Terisla-nya juga bisa jamin ke belakang. Perfect combination sebenarnya dari draft.
Berarti tinggal kurang sisi junglernya aja ya kalau gini. Dan kalau udah 4-nya area gini Prof, berarti harus single target gak junglernya? Area lagi juga nggak masalah sih. Kalau misalkan mau bawa alpha, kan? Itu nggak apa-apa berarti? Nggak masalah. Apalagi Bane lawannya. Di sini berarti ada 2 opsi, tapi sayangnya ada Ruby sih. Memang ini Ruby ini harusnya jadi spotlight juga. Menurutku bahkan kalau misalkan tiba-tiba ada Alucard sekalipun aku fine. Karena apa? Karena yang bermasalah di sini adalah Ruby-nya aja. Sisanya kayaknya bakal kesulitan kalau misalkan berhadapan dengan tipikal hero yang kayak Alucard atau bahkan mungkin Alpha. Mengingat kalau misalkan hero-hero fighter sisanya ya nggak banyak yang bisa dijadiin jungler nih. Leomord paling mungkin Leomord bakal jadi opsi terakhir. Atau Nolan. Nolan tapi di ban. Assassin, Saber, no. No, Prof, no. Terlalu jauh nih udah pembahasan kita ya. Oh, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada Saber ya? Ya. Itu akan sangat-sangat epic sekali karena kita udah punya fleeting time sekarang dengan adaptive attack Neville. Ayo kita angkat semua orang jadinya. Aku sudah mulai di brainwash ya kayak gini. Alpha kan? Dan Alpha, itu it's online. Aman. Kalau misalkan emang yang mau punya resiko dikit, Alucard. Tapi menarik sih dari segi ban and pick-nya, kita bakal melihat Chukzin kembali lagi akan ada di sini dan dengan banyaknya area of effect. Apakah cukup dari TLG membawakan Bane, ada Export juga di sana, Bane sebagai sosok jungler. Jadi sepertinya akan langsung kita serahkan saja kepada casters kita yang bertugas Ranger Emas dan juga Lim Kochel. Alright, terima kasih banyak untuk Nevin dan juga Profesor kami terhormat. Kali ini kita kembali lagi di Riyadh Moments Women Invitational. Masih di hari yang pertama, tapi ini menuju ke match yang keempat. Oke, mungkin dari kalian juga banyak yang bertanya-tanya, kapan nih Bang tim Indo main Bang? Tenang, kita akan temanin kalian di hari ini sampai kita nanti akan ngeliat tim Indo yang bertanding juga. Oke, tentunya kali ini di Titan Legends Gaming versus Homecore Gaming Gladiator. Lim Kochel bersama dengan Ranger Ramas. Oke, here we go. Nah, ini dia. Akhirnya kesampaian juga nih ngelihat para ladies ya yang bertanding di Lane of Dawn. Kayak udah lama banget sih sebenarnya gue ngelihat dari turnamennya gue dan berkesempatan juga sebenarnya sekarang. Tapi Zuxin ini menarik nih. Karena kita sendiri juga mungkin ya dari para talent lagi suka ngelihat adanya Zuxin. Bahkan kayak teman-teman mungkin suka ngeband karena ini lemparan ini loh. Dan unlimited mana seakan-akan yang membuat dia tuh kayak selalu bisa nge-spam skill. Ya mungkin kalau misalnya ngomong ini early, ini tergantung dia kombinasikan dengan apa. Cuma kalau misalnya kombinasikannya dengan Ruby seperti ini enaknya mungkin nggak terlalu di early deh, Lim. Ini enaknya agak di arah mid to the late game. Kita menuju ke arah level 4 ke atas. Karena kalau misal ngomongin di early, ini enaknya ke arah edit kalau menurut gua. Cuma kombinasi yang dibutuhkan adalah ketika ada Alpha dan juga Cloud di kanan, ya memang Ruby ini adalah salah satu hero yang bisa digunakan untuk menghentikan lawan-lawan tersebut. Iya, ya sebenarnya gini sih polnya CG. Ketika Zuxin ngelempar lanternnya ini, dia setelah udah ngangkat, lempar, dia butuh waktu untuk recover mananya juga. Nah itu beli waktunya pakai Ruby. Entah Emo Vended lah, atau Dawn of Wolf King, itu yang dikonsepin sama teman-teman dari Tidal Legends Gaming. Yes, betul banget. Cuma kalau Tidal Legends Gaming ini, kalau gue sih ngeliatnya ya, kalau gue pribadi menggunakan Zuxin, itu lebih suka Zuxin ini pakai emblem support Lim. Jadi bener-bener itu punya power regen yang kencang. Tapi di arah top lane, mereka coba untuk melakukan sedikit team fight sebelum mereka berhasil menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi sedangkan di balik itu semua, Choox udah standby on position di arah rumput dekat pit turtle. Ya, ini bakal terjadi fight kah? Karena kalau ngomongin soal hero, Ben bukan tipikal hero yang skip juga sebenarnya. Dia bisa kalau memang mau join, dia punya Deadly Catch. Dia bisa pakai Claw Cannon-nya untuk bantu damage dari Retribution. Tapi Alpha harus hati-hati juga. Karena true damage itu mengerikan banget. Wow, iya dengan adanya tepung yang sudah siap di handphone masing-masing udah terlalu banyak. Mereka menuju ke arah fight yang pertama. Dengan ada Last Insanity di tangan Nessa. Oh, dilempar Alpha di depan sana memaksa dengan Alpha. Langsung di cover dengan sampai masih mendapatkan satu point kill. Di cover dengan ada Discard bersama dengan Retribution yang off point mendapatkan point kill yang sangat banyak. Titan Legends Gaming
Gaming memporak-porandakan Gaming Gladiator Home Girls. Kali ini mereka harus benar-benar pulang ke home, girls. Wow, 4 member nih yang bakal menjadi bonus juga. Dibuka dengan Minion Fury yang sebetulnya udah bagus banget kan dari Keyboy. Dan belum lagi, mereka fokusnya tetap ke Turtle dulu. Jadi kayak seakan-akan mereka akan biarin aja nih dari Gaming Gladiator yang ngapain, ya udah terserah aja. Karena dia kan cuma dapetin 1 poin kill doang, itu pun dari Ruby gitu kan. Betul, dan sayangnya kenapa semuanya all-in-nya ke sana? Kenapa nggak semuanya masuknya ke Turtle ketika dia terlalu banyak crowd control? Dia punya penalty zone, dia punya Minion Fury, dia bisa diving juga Spear of Alpha. Ngapain dia harus menuju ke arah teamfight? Karena banyak kutukan yang bisa didapatkan dari Keyboy. Kali ini akan coba dilahap, ditenggelamkan di lautan dari Lane of Down. Wow. Makin membuat Gaming Gladiator tenggelam. Makanya ini kayak kombinasi antara I'm Offended dan Deadly Catch. Ini bagus banget sih sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal mid game, sorry itu saya gue bilang Tidal Gaming ini bakal kuat banget. Ya mereka gimana gak kuat gitu kan. Harit Cloud, 2 item Harit sama 2 item Cloud. Kayaknya impactnya bakal beda jauh banget nih. 3 item oke lah, kalau 3 item Cloud bisa mungkin poke-nya yang bakal lebih enak. Tapi ya kayak bayangkan X-Borg, terus kayak ada Zuxin juga yang memang high mobility, belum lagi damage-nya ada dari Bane. Jadi kayak mereka tuh bakal bocor banget sih. Dan kondisinya Lim, kalau misalnya seperti itu, ini akan ada Valve butuh harus si Halberd sih. Valve ini butuh si Halberd dan ini agak cukup mengurangi daya power dia untuk di full item yang dia akan coba targetkan. Mungkin dia harus menunjukkan DHS, Golden, Corrosion, tapi harus ada si Halberd di item-item pertama mereka. Kayaknya bisa jadi ditukar ke Honey sih, Ji. Honey yang akan isi bagian anti-regen-nya. Bukan anti-regen tapi yang dibutuhkan. Tapi gimana dia ngepuk yang tebal-tebal di depan sana, apalagi dia untuk one by one situation dengan adanya Harit. Kalau dia nggak langsung siapin si Halberd, nggak menutup kemungkinan DHS tuh nggak cukup untuk menghentikan pergerakan ini. Oke, cuma ini yang gue bilang nih, mid game udah mulai berkuasa dan di open. Beda Fury langsung di open bersama dengan Bad Situation. Dilepaskan dari seorang Favo, menzoning out, tapi the power of retribution tetap di tangan dan bahkan dibalikan kembali kanan mereka dengan dari Queen. Para pasukan dari Gaming Gladiator, mereka udah bagus banget dengan momentum yang mereka buat. Mereka udah mulai tahu targetnya, tapi mungkin saat timing yang kurang tepat, lebih ke arah terburu-buru nggak sih, Lim? Gue setuju kalau lu bilang targetnya mereka udah Tepat. lebih bagus ya daripada sebelumnya. Masalahnya timingnya, karena ya teman-teman yang lain entah belum siap atau gimana. Kita tahu Cloud datang di waktu yang tepat tadi. Betul. Bersama dengan Minion Fury. Iya, tapi kita tahu juga Cloud menit 5 itemnya nggak bakal cukup juga kan. Apa? Untuk bombardir di belakang. 1 item udah paling banyak sih harusnya dengan kondisi kayak gini kan. Itemnya apa? Plus dalam kondisi mereka antar kondisi seperti ini, Lim. Oke. Apa itemnya? Dan nggak akan cukup. Alpha didapatkan. Queen akan coba dimakan. Penalti zone yang sangat baik menutup 3 pemain di arah belakang. Membuat Gaming Gladiator mereka harus kehilangan 1 buah poin kill. Itu adalah satu gerakan move yang baik dari Ashy menutup Tidal Legends Gaming untuk mendapatkan objektif lebih, tapi di arah top lane one by one situation out of nowhere. Valve ter-take down. Solo pick off from Yin Huai. Ya, itu yang sempat tadi kita bahas juga kan, kayak 2 itemnya Cloud, 2 itemnya Sulit, Harit. Iya, agak susah. Bukan susah lagi sih, tapi ya I'm Offended. Deadly Catch kombinasi kembali. Wow, Yin Huai kali ini benar-benar menjadi sosok yang mengerikan di arah gold lane. Bahkan Queen, ingat dia juga bisa dihemakan dengan Salman Force menuju ke arah dive-in, membuat para pasukan dari tim Gaming Gladiators mereka jangan sampai mengeluarkan banyak source skill. Karena ini akan banyak source skill yang keluar ketika dia di arah Turtle. Kehilangan Turtle untuk ketiga kalinya. Sorry to say, makin jauh goldnya. Iya. Tapi ya kalau ngomongin Turtle nih, kayaknya gue rasa masih bisa juga di kontes. Tapi top lane? Top lane, langsung ada Kenzaki yang coba dimakan para pasukan dari tim Gaming Gladiators. Keyboy mencoba untuk ditukar menjadi satu-satunya pilihan utama. No Mana menjadi sebuah kendala Yin Huai untuk tidak bisa maju lebih dalam. Dan akhirnya mereka harus reset. Dan untuk saat ini kondisinya tim Gaming Gladiator, mungkin satu yang aku salutin dari mereka. Mereka bukan hero early, mereka juga bukan dalam kondisi yang tepat. Bisa dibicarakan under kondisi, tapi lihat mereka berani banget untuk nge-take over Turtle, berani banget untuk berikan gebrakan, dan gak semua orang punya mental tersebut. Iya, bahkan tadi dengan perbedaan 2 level loh dari jungle-nya. Tapi karena memang keunggulan jumlah sih yang bikin mereka tuh akhirnya ya pede gitu kan. Mereka tuh yakin, oke, kita bisa setup lagi. Dan mungkin gue ngelihat dari, bukan Tidal Legends Gaming ya, ketika teamfight mereka tuh tahu harus ngapain. Tapi ketika nggak teamfight, makro mereka
bisa dibilang sedikit under daripada Gaming Gladiator. Wow, lihat permainan yang agak cukup rapi untuk memberikan kembali keadaan dari Gaming Gladiator. Satu yang mungkin mereka harus coba wanti-wanti adalah lagi itu ke Haritnya sih. Mereka masih belum menemukan jawaban. Apakah mereka akan coba biarkan Haritnya bebas supaya nanti dalam metode late game baru mereka baku klaim? Iya kan? Kalau ngomongin Harit sebenarnya penalty zone pun nggak ngebait Purif tahu. Kayak tinggal Chrono Dash sudah keluar gitu kan dari penalty zone-nya. Mungkin Minion Fury yang salah satu shot yang bisa digunakan biar bisa ngebait Purify juga. Tapi kalau damage gue rasa cukup Ji, karena dia punya true damage dari Queen. Terus kayak Vava udah tadi dengan DHS yang udah jadi, harusnya bisa dari damage. Nah kan, lihat udah 2 item gue rasa udah cukup. Tapi masalahnya adalah meganginnya itu loh, siapa yang mau pegang? Oke, untuk meganginnya, kita kondisinya saat ini mungkin akan sangat berharap untuk Minotaur dan juga sosok seorang dari Ashi ya. Karena kalau misalnya nggak Teris dan juga Minotaur, Keyboy dan juga Ashi yang megang langsung ke arah belakang, I'm Offended menuju ke arah depan. Mereka mencoba untuk masa, tapi flicker yang di-trigger ini lumayan untuk bisa menangkap dari sosok seorang Teris lah. Mereka mencoba untuk mendapatkan lebih dari counter zoning, tapi nanti zone for defense, tapi Lancet Sanente berhasil mendapatkan satu momen kill tambahan. Triple Sun, dan lihat JNCC yang gak ada hatinya membuat para pasukan dari tim Gaming Gladiator mendapatkan keuntungan. What the JNCC, the blasting duet di atas top lane. Vavo berani sekali, tapi nampaknya one last hit gagal didapatkan oleh seorang Inhuai. Masih mau lebih dan diselamatkan. Vavo still survive di atas top lane. Wow, gak dikejar. Tadi kan gue pikir satu Chrono Dash bisa dapetin pakai Synchro Vision ya. Tapi kita bahas lagi yang ada di mid lane. Ini setup yang bagus banget dari Ashi karena dia memancing Bey untuk maju ke bagian depan dan perfect Minion Fury terjadi. Dive under turret yang dilakukan oleh TLG kayak ini berdampak negatif lah untuk mereka juga karena akhirnya goldnya mulai kekejar dan lihat Lord langsung di setup. Lord di setup, Retribution on point. Baik di depan sana dan sampai Kenzaki bisa menangkap Keyboy. Target mereka di depan sana hanya ada Keyboy. Keyboy akan coba dimakan dan satu point kill tidak bisa ditukar dengan apapun. Setidaknya mereka masih punya Lord. Setidaknya mereka masih bisa nge-dive, nge-push, ngelakuin semua manuver dari laning yang lain. Tapi kalau mereka nggak disiplin kayak sekarang, wah ini bahaya banget sih. Masalahnya ya biasa lah, ini kejadian yang sering terjadi ketika dapetin lot satu yang bisa di pick off, satu di pick off dan akhirnya ini yang gua khawatirkan Ji, yang punya Lord malah kehilangan turret duluan. Apalagi kalau ada korban itu bakal bahaya banget. Honey di arah bottom lane hampir saja bisa di sandwich Gaming, tapi dengan adanya Cloud yang belum ditemukan jawabannya untuk tim Tidal Legends Gaming, TLG, mereka mencoba untuk mendapatkan semua clear dengan sangat baik, tapi mereka lupakan di arah top lane-nya, Lim. Makanya kan mereka harus clear juga nih karena slow push dari arah top lane ini membuat super minion akan terus-terusan ada. Bawahnya akan jadi masalah nanti. X-Borg yang langsung ke X-Queen 1 dan juga ada Zuxin yang X-Queen 1. Gue rasa dia punya 2 hero nih yang bisa megangin dari TLG nanti Ji. Gaming Gladiator akan kesulitan nih kalau ngomongin hero jalan kaki kayak Queen. Lempar ke belakang sekarang, lihat efek slow-nya udah terasa banget. Dan satu hal, kalau misalnya mereka cuma lempar Keyboy itu kayaknya bisa menjadi masalah untuk mereka. Ada baiknya Keyboy cukup di poking aja, Lim. Cukup dimainin ke arah glowing one-nya, cukup dimainin gimana cara Keyboy itu nggak bisa ngedeal damage atau bahkan Minion Fury-nya tuh nggak dikeluarkan untuk on point. Lebih ke arah untuk gerakan-gerakan darurat. Oke, jadi kayak responsif gitu maksudnya ya? Tindakan preventif aja, that's it. Karena kalau udah dia dalam kondisi seperti itu, tandanya dia nggak bisa nginisiat seperti sebelumnya. Kalau saat ini, Queen, dengan adanya Spear of Alpha yang sudah dikeluarkan di arah mid lane, mereka udah kehilangan sword skill untuk team fight besar. Tapi it's okay sih, karena Spear of Alpha nggak terlalu lama juga cooldownnya. Mereka, yang tugasnya harus bisa beri waktu dan lihat. Mereka akan buka duluan. Maka coba di following up dengan adanya Ashi. Mereka memasang tim Pamela performance son! Vermont di depan sana bersama dengan Blast dan Papa. Para peradakan backline, tapi sayangnya dibalikin kembali dengan adanya sosok seorang Harit yang benar-benar menggila. Yinhuai kali ini benar menunjukkan kualitas sebagai seorang court laner, membalikan keadaan 3 pemain dari tim Home Girls ter-take down, 3 hilang. Setup, what a counter setup from Tidal Legends Gaming. Ini dia counter setup yang memang sudah ditunggu-tunggu. Perfect Minion Fury gak jadi masalah. Wah, TLG, kita bakal lihat juga nih, dimana dengan Ashi yang mau nggak mau dia menjadi bait duluan. Lihat 4-man stun dari Stormnya. 3 orang yang kena dari Minion Fury-nya, bahkan dengan kombinasi Vavau yang masuk dengan Blazing Duet ternyata masih belum cukup. Ini yang tadi sempat kita bahas juga, apakah memang damage yang cukup, teriakannya bahkan terdengar tadi ya sampai sini. Nice. Oke, tapi ya ngomongin setup balik lagi, kalau seandainya yang di all in masih X-Borg, menurut gua nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Ya,
Kalau mereka masih coba untuk fokus ke arah sana, Coach Shell Game yang akan dikeluarkan menuju ke arah top lane. Target mereka menuju ke arah Keyboy kembali. Spiral of Alpha for defensive, Minan for nothing. Deadly Cut mencoba menangkap seorang Keyboy, membuat para pasukan dari tim Gaming Gladiator sangat holding out. Dan bahkan mereka kehilangan Keyboy. Tanpa adanya cover dari Keyboy, mereka nggak punya badan. Mereka hanya punya penalty zone. No flicker, menangkap ke arah belakang. Satu jawaban, split push harus dilakukan Valve. Kalau nggak, Valve harus lepasin aja sih Lord ini sih, menurut Susah aku. sih, tapi Ji, Cloud-nya udah mulai hadir juga dan di reset sayang sekali. Sedikit lagi waktu yang diberikan, tapi Harit yang sudah muncul di bawah. Ini ngebuat TLG nggak pede dia untuk nge-setup langsung ke arah Lord-nya. Sayang banget waktu yang dikasih sama Chox tadi. Harusnya Chox bisa melakukan satu Lord dengan sangat baik. Tapi dengan adanya buying time dan mereka cukup takut dengan keberadaan dari sosok seorang Cloud. Jadi mereka respect dan memilih untuk mundur. Tapi Ashi udah mendapatkan posisi Yin Howie di depan sana. Apakah akan coba dimakan? Oh, Flicker. ini di luar kuasa dan di luar kepala saya. Karena menurut saya tadi yang bisa dapetin momentum malah sosok dari Ashi. Dia penalty zone di tempat sekali macam dan dia bakal bisa trigger Purify. Itu sangat baik untuk Keyboy ketika mereka front to back team fight. Ya, mungkin ada sedikit miscommunication atau call-nya mungkin berbeda Ji. Kayak dia nggak boleh untuk ngambil depannya dulu gitu kan, nggak boleh sampai buang source skill-nya buru-buru. Ini Valve bebas banget sih. Ini pressure loh. Lane bawah yang selalu di-push ini bakal jadi ancaman terbesar untuk TLG. Ini malah Ashi yang agak cukup rugi karena mereka yang nggak punya flicker masih cukup lama mencari buying time dan ini dia. Ketika mereka sudah melihat perubahan ke arah meta, mereka nggak bisa dancing lord terlalu banyak dan kondisi Valve belum ada jawaban sampai saat ini. Iya, mungkin kalau untuk Valve tadi satu-satunya matchup yang bisa kayaknya ya Harit lah, karena ya dia bisa ngelawan balik gitu. Atau kalau sebenarnya mau Vermont juga masih oke, dia bisa lari lah, bisa kabur. Dan masalahnya Lordnya jadi Lord Dance yang bakal lama banget. Mungkin akan terus-terusan di reset. Satu-satunya yang bisa pegang dari TLG menurut gue ya Xborg. Dia bisa mainin baterainya gitu kan di pasif di Lordnya. Tapi tim fight ternyata telah dikeluarkan di depan sana, membuat para pasukan dari tim Gaming Gladiator berhasil mendapatkan Deadly Catcher belakang. Tanpa adanya following up damage, source skill yang sudah banyak keluar dan tidak mendapatkan apapun. Ini kerugian di tangan dari Gaming Gladiator. Apakah coba di team fight? Apakah coba di contest? Dengan adanya Catcher di depan sana, blast dan Purify. Tapi nampaknya Valve nggak bisa bertahan. Gak ada cold leader, gak ada deal damage. Mereka akan kehilangan Lord. Sedangkan dari Queen, mereka harus menjadi satu tulang punggung untuk mengantisipasi tindakan preventif dengan adanya penalty zone. Dengan masih tertingkat, the power of retribution harus dilakukan dari tim Gaming Gladiator. Itu dia Lord. What the takeover from Maxport. Ini bencana. Mereka dibalikan kembali keadaannya. Sedangkan tidak ada retribusi di depan sana dan mereka kehilangan Ashi. Oh my god. Wow. Takeover Lord yang cukup baik. Sebenarnya memang dari tim Gaming Gladiator yang gak mau ngeriset. Mereka yang mau pegang, namun retribution yang kurang pas tadi dari Queen akhirnya bisa dimanfaatkan juga. Pei yang dapetin Lordnya, sementara dari Chox-nya nggak mati, Chox-nya nggak tumbang, dan itu akan menjadi push yang cukup berbahaya karena sekarang Lordnya sudah hadir dari bottom lane menuju ke arah top, ke arah base turret. Valve udah melakukan semaksimal mungkin. Malefic Gun ini agak kurang wise menurut aku. Kenapa? Kan ini kurang cocok untuk dirinya. Dia masih membutuhkan Wind of Nature. Dia masih membutuhkan, kalau misalnya kamu Wind of Nature sekalian si Halberd, Malefic. Oh no, dia menuju ke arah Rose Gold Meteor. Itu oke. Menurut aku Oke, berarti Rose Gold ya, bukan Rose Gold Malefic Gun. Oke. Kalau Malefic Gun itu nggak wise banget. Dan lihat di arah bottom lane. Mereka akan coba dapetin best sudah di arah bottom lane dengan sangat mudah, dengan sangat gampang. Dan home goals kali ini mereka akan didobrak di dua lane yang berbeda. Masuk ke dalam untuk endgame masih jauh karena masih terlalu banyak high ground, terlalu banyak juga clear minion. Dan mungkin jawaban untuk tim tidak Legends Gaming adalah sabar untuk bisa dapetin Lord selanjutnya. Ya kalau ngomongin TLG sebenarnya untuk mendobrak high ground dia nggak terlalu gampang juga Ji. Balik lagi dia nggak punya marksman nih yang untuk gebuk objektifnya, untuk gebuk bangunannya. Sementara untuk defensif dari Gaming Gladiator udah kelihatan juga. Hani, Novaria, kita tahu Novaria yang selalu bisa nge-spam damage dari astralnya. Clear wave minion tuh kayak bukan masalah gitu jadinya. Belum lagi ada Queen yang bisa ngebantu dari range yang jauh. Ada yang sedikit aja mispositioning masuk ke dalam base atau ya tempat dari Gaming Gladiator, punishment itu bisa banget terjadi. Mungkin satu hal ya, Vavau nggak boleh sampai nge-show yang langsung Blazing Duet sih. Di terakhir sih. Iya kayak kalau memang mau Blazing Duet ya bener-bener harus tunggu momen yang pas banget. Oke, dan Bay, jujur aku suka banget sama gameplay Bay. Tapi Vavau terdeteksi di depan sana. Purify? Dengan ada Purify Game yang telah dikeluarkan. Di belakang sana akan terhentikan pergerakannya. Plastik Duet terpakat dengan ada sosok Keyboy. Mereka gagal untuk mendapatkan triple shot.
benar-benar dipancing. Purify yang terlalu dini membuat Vavau terperangkap dan bahkan sebenarnya karena Vavau show di arah top lane. Secara tidak langsung mereka mengorbankan dua kawannya. Mereka coba push mid. Quit Sacred to Mouth. In Wai kali ini tidak akan mau tinggal diam. Yin Wai dari Harit benar-benar perkasa. Mereka bawa minion dari mid lane. Dan mereka masih memenangkan 3 laning dan tidak ada power of split push dari Cloud dari orang Vavau. Mungkin best startnya aja sih. Kalau untuk endgame jujurnya Jauh, agak sedikit susah. Dan yes, mereka harus berpuas dengan best start terakhir dari game Gladiator yang bisa mereka hancurkan. Balik lagi dengan Lord yang terbuka bebas. Memang sih kalau dilihat dari game Gladiator dia bisa kontes. Mereka udah spawn semua sekarang dan mereka sudah berangkat. Mungkin ini bisa jadi Lord Dance keluar fight yang sangat-sangat menentukan siapa pemenang game ini. Mereka nggak boleh keluar. Mereka keluar di saat pasukan mereka tidak ada di tempat dan dilihat dengan Fury akan sia-sia. The power of retribution akan dipilih dari seorang Queen. Retribution bisa fight dari seorang Choke. Di arah belakang Blasting Blade akan Winter Crown tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dapatkan tidak ada deal damage. 2 pun hilang. Membuat Gaming Gladiator. Mereka berhasil menangkap satu Ashi. No power of flicker, no penalty zone dan Ashi akan menjadi bulan-bulanan warga dari Tidak Legends Gaming. Tersisa 2 player, high ground defender, tapi nampaknya nggak bakal bisa mempertahankan wave kali ini. 20 second untuk tercepat dan itu Kiboy bukan yang bisa clear wave juga. Dia bisa pakai badannya tapi nggak bisa untuk tahan damage karena sudah mulai masuk TLG. Mereka siap untuk menutup gamenya. Ini bencana! Mereka di arah bottom lane mencoba untuk melakukan pocket trap seorang Vavau. Sebenarnya Mas sudah bakal hilang 1 point kill. Vavau terlalu dini untuk maju ke depan. Passing Blade dilakukan tapi dari di cancel terlalu sakit. Hilang dengan sekejap dan bahkan Lassen Sanese berhasil membakar backline. Minan Fury for nothing best akan menjadi pilihan utama dan the game pertama diamankan Titan Legends Gaming. Wow, dominasi yang terlihat sempat sedikit dikembalikan juga. Gaming Gladiator yang belum bisa mencuri poin pertamanya TLG terlihat begitu sempurna dengan setupnya, objektifnya, semuanya perfect. Dan tidak bisa dipungkiri, Harit Godlane dari sosok tim TLG Yin Huai benar-benar menunjukkan kualitasnya dan bahkan satu orang yang merubah skalanya yang sudah dipegang oleh dari Gaming Gladiator itu Bai. Bai benar-benar membuat para pasukan dari Malaysia yaitu Gaming Gladiator Home Girls. Mereka langsung hilang arah, mereka hilang fokus, mereka langsung nggak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika pertama kali mereka berhasil mendapatkan ke arah Xbox. So, mari kita langsung lanjut dan langsung menuju ke dalam studio. Take it away.